Di luar. Iki sing gak guyu mesti wong desa iki. Karena sudah tidak sholat subuh. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Setelah jatuh, ganti dipimpin oleh Pak Harto. Waktu Pak Harto, karena yang memimpin ini tentara plus birokrasi, ada partai yang tidak mengaku partai, namanya Golongan Karya. Itu partai tapi tidak mau disebut partai. Dan Golongan Karya ketika itu menang terus setiap pemilu karena didukung ABRI, kedua didukung birokrasi, dan ketiga menghitung sendiri. Oh, tapi itu dulu. Nah, mungkin yang tepuk tangan ini pernah jadi komisaris desa. Toleransi itu bukan justifikasi loh Pak. Saya toleran kepada Kristen yang misalnya ibadah di gereja, bukan berarti saya harus ke sana. Kalau saya ke sana namanya istislam atau justifikasi. Orang Kristen pun juga enggak usah harus Jumatan supaya toleran. Nanti sandalnya hilang Pak. Saya kan berkali-kali dikritik sama teman Kristen. Ini orang Islam itu ibadah itu sandalnya hilang. Saya bilang ya mesti saja karena sandalnya nggak dipakai. Nah orang Kristen sepatunya dipakai jadi nggak hilang. Yang hilang sepeda motornya yang di luar. Jadi posisi-posisi ini sebetulnya jelas di dalam Islam. Nah ini kalau sudah kena takfiriyah tadi ini bubar semua Pak. Sehingga pengerusakan adalah bagian dari ibadah. Usul ini kalau ada perbedaan harus dibicarakan di antara para ulama. Jangan dibicarakan di antara di luar para ulama. Nah sekarang enggak. Ada anak Ansor sama pemuda Muhammadiyah ribut soal tahlil. Ini nyampe apa enggak ke yang mati? Kata Ansornya, nyampe. Loh buktinya, karena setiap kiriman enggak pernah kembali. Loh ini omong apa? Pak, ya pemuda Muhammadiyahnya ini kan enggak terima. Mana tanda buktinya? Nah kalau diserahkan bangsa begini ini Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak nilai-nilai Islami yang berada di negara non-Muslim dan banyak nilai-nilai yang tidak Islami berada di negara Islam. Saya kalau ke Jepang, ke Korea ini ukuran mesti persis, tidak mungkin memalsu. Timbangan, kualitas. Malah di mana itu di Taiwan itu kalau ada barang ketinggalan di bandara apa balik mesti karena mengembalikan itu uang negara, tidak mengembalikan itu kriminal. Itu negara non muslim, barang yang hilang ketemu semua. Nah di negara muslim seperti Indonesia barang yang ada hilang semua. Saya ini selingan aja, saya pernah diberitahu oleh ketua KPK. Pak Kiai itu di belakang gedung KPK itu ada gudang khusus untuk harta koruptor yang dirampas. Loh itu lebih korupsi lagi. Jadi ada korupsi di atas korupsi. Negara ini kira-kira yang melakukan itu Islam apa tidak? Jadi problemnya tidak pada Islam. Tapi sayang selalu saja yang disalahkan Islamnya. Kasihan Islam itu.
Nah, setelah pemberontakan, namanya pemberontakan pasti ditumpas oleh pemerintah. Ketika menumpas itu, maka cepat-cepat diturunkan HAM untuk menghukum negara yang menumpas itu. Jadi yang perlu diusut sekarang, HAM itu makhluk apa? Menurut saya, HAM itu ada 3 macam. Pertama, HAM yang memang murni hak asasi manusia, humanisme, dan kemanusiaan. Ini yang dikemukakan oleh Mahatma Gandhi. My nationality is my humanity. My humanity is my nationality. Nasional saya ya manusiaan itu. Kemanusiaan itulah negara saya. Murni filsafat. Yang kedua, HAM yang bikinan barat dibawa ke timur. Ini sama dengan hamburger. Iki sing gak guyu mesti wong desa iki. Jadi HAM yang ukurannya adalah ukuran barat. Kalau cocok dengan dia, ya cocok dengan HAM. Kalau tidak cocok dengan dia, ya dianggap melanggar. Itu hamburger. Saya setuju, awal dari segalanya adalah manhaj takfiriyah itu tadi. Jadi pemikiran mengkafirkan orang di luar keyakinannya itu. Sehingga orang yang takfiriyah ini pekerjaannya mengkafirkan orang Islam. Ini bedanya wali songo, waliullah dengan wali jenggot itu di sini. Kalau wali songo itu bagaimana mengislamkan orang kafir. Pelan-pelan didakwahi sampai dia Indonesia menjadi 90% Islam. Asalnya tidak Islam. Dan itu tanpa perang. Yang ada perang kekuasaan kerajaan dan perang melawan penjajah. Tidak ada perang agama itu. Itu bisa 90% masuk Islam. Dan sekarang ini bukan mengkafir dimasukkan Islam, tapi yang sudah Islam dikafirkan. Sehingga yang masuk surga cuma dia saja. Kok enggak takut? Kok enggak takut masuk surga sendirian? Pada waktu saya masih mondok di sini, keadaan masyarakat itu sederhana. Orang Islam itu cuma 2. Kalau ndak NU ya Muhammadiyah. Sudah, ndak ada lain-lain lagi. Ini mau besanan saja takut. Takut tidak mendapat barokah dari masing-masing pemimpinnya. Selisih sedikit ribut. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut, ribut. Padahal di kitabnya orang NU ada kunutnya dan ada tidak kunutnya. Tapi karena dia terkooptasi oleh golongan, ribut. Kalau tidak kunut itu begini-begini. Alhamdulillah sekarang ini sudah tidak ribut karena sudah tidak sholat subuh. Jadi problemnya sudah kelewat. Pembangunan prasarana, pembangunan keamanan, pembangunan gedung-gedung, pembangunan teknologi, itu tidak peduli Islam atau Kristen. Karena menurut penjelasan di Madinah Charter itu, Tuhan memberikan kerahmatan itu untuk semua hambanya, tidak peduli agama apa saja. Misalnya begini, orang Kristen sekolah dokter, ya jadi dokter. Tapi orang NU tidak sekolah dokter, ya jadi dukun.
Artinya apa? Artinya bahwa ilmu kedokteran itu diberikan kepada semuanya. Nah, kalau diberikan oleh Yang Maha Kuasa semuanya, ada apa kita membatasi? Sesuatu yang tidak logis. Saya diundang oleh Pak Yusuf Kalla, marah-marah Pak Yusuf Kalla ini. Ini gimana NU sama Muhammadiyah? Masa enggak bisa jadi satu hari rayanya itu? Repot masyarakat kalau begini. Saya tanya, caranya bagaimana Pak? Ya kompromi lah. Caranya, dengan Pak Den ya, maaf, dengan Pak Den. Katanya Pak JK, bagaimana kalau Muhammadiyah turun 1 derajat? NU-nya naik 1 derajat. Oh, kalau begitu langsung cash and carry saja. Ini fikihnya pedagang itu di sini. Kok disuruh naik turun? Saya bilang enggak bisa Pak itu. Lalu terus yang bisa bagaimana? Yang bisa pengertian seluruh umat Islam bahwa perbedaan itu terbuka memang ada. Yang kedua, ini tidak mengada-ada karena sholatnya sama, tanggalnya yang tidak sama. Wong hari di sini sama hari di Amerika tidak sama kok. Kemudian hak-hak sipil diberikan kepada non-muslim penuh. Hak perlindungan, hak kesehatan, hak intelektual, kehormatan, hak warga negaranya. Misalnya kalau bahasa sekarang KTP-nya. Tidak ada masalah. Satu yang tidak boleh adalah merusak tata nilai daripada Islam itu sendiri. Dan untuk hukum diperlakukan sama. Kalau orang non-muslim bersalah di negara itu, maka dia dihukum sama dengan kalau orang muslim berbuat salah. Saya juga heran, kenapa orang Islam gampang membunuh? Karena di negara yang Islam pun membunuh itu dia harus dihukum mati. Seandainya agama itu jalan. Sehingga Rasulullah menyampaikan semua harus sama di depan hukum, sekalipun anak saya. Sekalipun anak saya melanggar, dia harus dihukum. Nah, ini bedanya dengan di negeri kita. Siapa saja boleh dihukum, kecuali anak saya. Jadi posisi NU ini banyak sekali yang dibangun oleh Gus Dur. Tapi tidak semua. Ketika Gus Dur akan jadi presiden, beliau tidak hanya mempunyai pemikiran, tapi mempunyai strategi untuk jadi presiden itu. Nah, seorang yang ingin jadi presiden, dia harus mempunyai jaringan internasional yang luar biasa kuatnya. Nah, jaringan internasional itu sebetulnya itu masalah strategis dan masalah taktis, bukan masalah pemikiran. Jadi kalau kemudian ikut yayasan Simon Peres, saya suruh ngantarkan ke Vatikan, tidak tahu berapa kali, udah lupa. Itu semuanya strategi. Nah, anak-anak yang Gus Durian ini tidak bisa membedakan karena tidak bareng. Dikiranya itu juga ajarannya Gus Dur. Nah, hebatnya Gus Durian ini lebih Gus Dur dari Gus Durnya sendiri. Enggak, yang itu mainan aja sama dia, gini, mainan aja.